Salam hormat, salam santun di seluruh pejabat eh, bangsa ini. Saya warga Lampung Timur, cukup prihatin, ya, cukup prihatin dengan statement Kementerian Desa Republik Indonesia, seakan-akan sangat menyudutkan, ya, uh, profesi daripada pelaku pres, ya, dan juga lembaga kontrol sosial di berbagai tingkatan, baik tingkat pusat atau daerah, sangat menyayangkan hati atas statement Bapak Menteri yang tidak memberikan suatu solusi dan pandangan yang sifatnya mendidik, yang sifatnya hanya menjustis teman-teman, sahabat-sahabat, yang seprofesi dengan saya. Saya saat ini menjabat sebagai ketua DPC AWPI Lampung Timur atau Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, DPC Lampung Timur. Saya diberikan mandat dan di SK-kan oleh Ketua Umum kami pada 2021. Ya. Saat ini kami mencoba melakukan pendekatan dengan pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif, karena sebagai mitra kami adalah salah satu dari mitra ketiga pilar ini, karena kami adalah termasuk dari 4 pilar itu. Mengkaji dari statement Bapak Kementerian Desa yang terhormat, dan salah satu dari statement adalah beliau adalah korban. Kita harus objektif dong untuk memberikan pencerahan, pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Jangan seperti penjajah, imperialis, seperti korban yang mengadu domba. Kalaupun itu memang suatu masalah atau merupakan satu kendala dalam satu program, kenapa tidak duduk bersama di dalam satu forum? Ada kami sebagai insan pers yang diberikan kartu keanggotaan oleh mungkin salah satu badan yang telah diverifikasi Dewan Pers untuk menjadi anggota. Sejak tertanggal dikeluarkannya kartu anggota, apapun alasan, apapun kami sah sebagai anggota dari media, ya, yang sudah diverifikasi Dewan Pers, diberikan kewenangan secara hukum untuk melaksanakan tugas. Kami ini punya beban tugas negara juga, karena kami juga sebagai insan pers adalah untuk mengontrol, untuk memberikan informasi dan yang objektif
Kami punya undang-undang Pers nomor 40. Dan kami juga berjalan dengan undang-undang, bukan hanya sekedar berjalan saja. Ada undang-undang KIP. Di setiap program kami pasti ada membaca juklak dan juknis dari program yang digelontorkan atau diberikan oleh pemerintah kepada daerah ataupun pada program-program tertentu. Contohnya program pendidikan dan program dana desa. Jangan hanya pejabat saja yang mengeluh seolah-olah PES adalah kambing hitam yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kaji bersama semua teman-teman yang terlibat dalam media, terlibat dalam LSM. Saya mengajak dan menghimbau, evaluasi semua dong. Jangan LSM dan media saja yang dievaluasi dalam pelaksanaan yang diungkapkan oleh Kementerian Desa tersebut. Seperti apa fakta di lapangan pelaksanaan dana desa itu sendiri? Sesuaikah dengan juklak juknis? Sesuaikah dengan undang-undang sebagaimana program itu diharapkan sesuai sasaran dan sesuai aturan? Misalkan bos, hubungan antara komite, bendahara, kepala sekolah, dan dinas. Pertanyakan mereka, apakah betul tidak ada pungutan di tingkat kepala sekolah, tidak ada pungutan di tingkat misalkan koordinator wilayah, Korwil, KCD, OPTD, dan dinas, atau di instansi-instansi tertentu terkait pelaksanaan kedua program tersebut. Program dana desa dan bantuan operasional sekolah. Itu baru 2 program yang dikucurkan dananya dari pemerintah pusat dan kementerian masing-masing yang membidangi. Seandainya mau dievaluasi, press atau media ataupun LSM, yang lain juga dievaluasi dong. Semua tingkatan, semua elemen, semua stakeholder yang terlibat. Jangan hanya kami yang menjadi kambing hitam suatu bentuk kegagalan daripada pelaksanaan dari program tersebut. Seandainya kegagalan tersebut memakan dana atau disebut ulah dari oknum wartawan yang disebut wartawan bodrek, LSM bodrek, itu seberapa besar kerugian dari jumlah total anggaran yang dikucurkan kepada setiap kepala desa dibandingkan setoran yang tidak jelas oleh hukum, oleh undang-undang, walaupun itu belum bisa dibuktikan secara pasti di setiap
pelaksanaan, dana desa, dan BOS. Karena itu menjadi PR kami yang perlu diketahui oleh pejabat negara ini. Kami wartawan atas nama saya, Ketua AWPI DPC Lombok Timur, mengakui seandainya itu benar terjadi, solusi apa yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membenahi, bukan hanya sekedar treatment atau hanya treatment justice hukumnya saja solusinya. Karena buktinya para kepala sekolah, kepala desa yang sudah jelas-jelas, misalkan anggota kami ataupun saudara-saudara kami yang seprofesi mendapatkan fakta, informasi, dan bukti sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Sejauh mana tindakan? Sejauh mana pelaksanaan daripada proses hukum itu sendiri? Apakah disegerakan prosesnya? Baik itu pemanggilan, baik itu penindakan. Yang kami sayangkan, kami seolah-olah dari insan pers, wartawan, dan LSM ini adalah kambing hitam daripada pelaksanaan program pemerintah itu. Sementara pelaku yang lainnya merasa aman, merasa dilindungi oleh hukum, yang melakukan lebih besar. Misalkan ada dugaan setoran 2%, 3%, 5%, 10% di masing-masing instansi, di masing-masing tingkatan. Mampukah pejabat mengusut, penegak hukum mengusut informasi itu? Walaupun itu hanya dugaan. Karena kementerian itu kan juga memberikan statement itu kan atas dugaan juga. Kalaupun bukti seperti apa? Kepala sekolah, kepala dinas, kepala bidang, misalkan instansi-instansi lain yang dilibatkan untuk mengawasi daripada program seterusnya yang dilibatkan, semua stakeholder yang dilibatkan. Nah, kementerian mengharapkan ada suatu program, aplikasi, dan tindakan hukum kepada kami atau sahabat-sahabat kami yang satu profesi, satu nasib. Terus kami akan mengadu ke siapa? Aplikasi apa yang akan kami gunakan untuk membuktikan bahwa sebodoh-bodohnya wartawan yang dianggap wartawan bodrek, LSM bodrek, yang meminta penjelasan ataupun klarifikasi dari seorang oknum yang diduga menyalahkan wewenang, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan dana di luar juklak dan jenis dari program tersebut. Karena kami anggap sahabat-sahabat kami yang dianggap bodrek, oke lah, itu masih dalam tahap suatu statement yang belum bisa dibuktikan apa alasan, dasar hukumnya, dan tercatat di mana wartawan bodrek itu dan LSM itu. Karena setiap wartawan yang diberikan KTA oleh media yang tempat dia bernaung, maka dia akan menjadi salah satu anggota wartawan. Karena
media itu berbadan hukum juga melaksanakan. Seandainya juga itu merupakan tindakan yang melanggar, kenapa harus takut dengan wartawan atau LSM? Berikan penjelasan, berikan bukti pelaksanaan itu. Pelaksanaan program BOS, baik itu LPG, sudah sesuaikah? Karena undang-undang KIP itu jelas. Jangan alasan undang-undang KIP itu menjadi dalih bahwa ada yang menjadi rahasia negara atau yang menjadi batasan kami untuk mengakses laporan, baca kembali surat edaran pada keputusan undang-undang KIP itu sendiri. Baca bersama-sama, dalami dulu KIP itu seperti apa. Lalu undang-undang ataupun aturan yang lain, undang-undang pendidikan, undang-undang desa. Nah, seperti itu harapan kami. Kami menyayangkan statement dari Kementerian Desa. Kalau memang benar, kenapa tidak turun langsung, dampingi, libatkan semua unsur, pemerintah daerah, pihak penegak hukum, juga pres dan LSM, bareng turun investigasi seperti apa, juga auditnya, tim auditnya. Kita buktikan daripada pelaksanaan itu apakah benar sesuai dengan program, baik itu BOS, baik itu Didi. Baru kita statement. Siapapun pelaku, kami mendukung secara penuh bahwa ini negara hukum untuk dikedepankan menjadi panglima. Dikedepankan untuk diproses hukum sesuai dengan hukum. Tapi jangan seperti proses dengan pejabat tinggi, karena mereka punya uang, misalkan punya kedekatan moral, karena kedekatan emosional dengan pejabat tinggi lainnya, misalkan karena pres itu memberikan fakta. Apakah negara memberikan ruangan yang seluas-luasnya pada tingkatan intelektual kami sebagai pers, kemampuan kami untuk diberikan pendidikan, pelatihan. Jangan kami hanya diajarkan hanya untuk berbisnis, bernegosiasi. Dengan program kami harus bayar misalkan untuk mendapatkan sertifikat. Lalu kami disalahkan, lalu kami tidak bisa bekerja dengan alasan tidak ada rekomendasi dari pejabat-pejabat tertentu untuk mengkebiri kami, fungsi kami sebagai pers yang memberikan fakta yang faktual. Karena sebodoh-bodohnya wartawan yang dianggap wartawan bodoh, pasti dia punya informasi, punya bukti. Nah, kalau memang tidak mau bernegosiasi, laporkan pada pihak berwajib. Tidak mungkin ada transaksi di dalam suatu persoalan, dalam sesuatu sifatnya. Kalau di pasar itu, kalau tidak ada akadnya, tidak ada sebabnya, sebab musabab, kenapa nggak diterima? Seandainya kami juga, harapan kami, berikan kami wewenang juga untuk melaporkan itu, untuk mengakses semua data. Jangan seperti data aja, data nasional yang kami bisa akses apa BOS misalkan,
apa yang bisa kami akses sebagai informasi publik? Apa yang menjadi rahasia negara? Di situs BOS, di situs DD misalkan, atau hasil audit BPK. Apakah itu mengancam keamanan negara, mengancam keuangan negara? Kami sangat menyayangkan. Untuk sahabat-sahabat semua, dari Sabang sampai Merauke, saya sebagai junior yang belum memahami secara luas dunia, tapi saya pengen belajar. Saya punya keinginan untuk mendapat arahan, untuk dibimbing. Tapi saya patuh dengan hukum. Saya Herizal, ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AWPI DPC Lampung Timur, mengajak semua sahabat-sahabat dan itu untuk tetap semangat dan memberikan wawasan kepada saya seandainya komentar saya ini salah, seandainya komentar ini belum memenuhi daripada ekspektasi sahabat-sahabat. Tapi ini adalah ungkapan kecewa saya terhadap Kementerian Desa yang belum memahami secara utuh pelaksanaan daripada dana desa dan BOS itu. Siapa yang jadi korban? Yang paling banyak jadi korban di pelaksanaan BOS dan pelaksanaan dana pendidikan yang 20% itu, atau dana DD. Saya harapkan semua jajaran, semua pejabat tinggi daerah dan pejabat itu turun bersama pres yang dianggap wartawan bodrek, LSM bodrek itu. Bersama-sama investigasi, kita buktikan kelengkapan administrasi, keutuhan daripada pelaksanaan dana DD itu, dan kemana saja dana itu mengalir, mengucur kemana saja. Dan penanganan seandainya kepala desa, kepala sekolah ini terlibat dalam korupsi, dugaan korupsi, ataupun setelah dilaporkan oleh salah satu sahabat-sahabat kami yang tergabung dalam pres ataupun dalam apa yang mereka sudah terima, puaskah mereka dengan pihak penegak hukum dalam proses dan penindakan yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum di dalam program DD dan BOS. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalaupun dari tanggapan saya ini ada yang merasa yang kurang nyaman, kurang berkenan. Saya mohon maaf dan salam hormat kepada seluruh jajaran pejabat negara yang seharusnya saling melindungi dan saling memberikan masukan, bukan saling menuding, ya, agar semua program ini berjalan lancar sesuai apa yang menjadi sasaran program. Salam hormat, salam satu pena dari Lampung Timur untuk media dan LSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.